Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oklara NIM 210481 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan makna pada novel Buku Besar Peminum Kopi karya Andrea Hirata. Berikut sumber datanya. Berikut pembahasannya. Pengertian makna. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, makna merupakan pengertian atau konsep yang terdapat pada sebuah tanda-tanda linguistik. Setiap tanda linguistik tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang diartikan Perancis sebagai signify, Inggris sebagai signified. Yang kedua yang mengartikan Perancis signifiant, Inggris signifier, yang diartikan signify atau signified sebetulnya tidak lain daripada makna dari sesuatu tanda bunyi. Sedangkan definisi signifiant atau signifier adalah tidak lain daripada bunyi-bunyi itu yang tersusun dari fonem-fonem yang berpautan. Jadi, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Pengertian perubahan makna. Seiring perkembangan zaman, sejumlah kosakata banyak mengalami proses perubahan makna dilihat dari aspek pemakaian dan konteks kalimat. Maksudnya adalah bahasa itu bersifat dinamis atau bahasa tidak lepas dari kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Pergantian makna tersebut terjadi karena manusia sebagai pemakai bahasa menginginkan makna khusus dari suatu kata. Jadi, perubahan makna bahasa tersebut menjadi bermacam-macam jika dilihat dari pandangan yang berbeda. Faktor terjadinya perubahan makna terdiri dari 8. Yang pertama, perkembangan pada ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan aspek pemakaian. Yang keempat, adanya asosiasi. Yang kelima, perbedaan tanggapan indera. Yang keenam, adanya perbedaan tanggapan. Yang ketujuh, adanya penyingkatan. Yang kedelapan, adanya pengembangan istilah. Jenis perubahan makna terdiri dari 5. Yang pertama, meluas. Sebuah leksem yang awalnya hanya memiliki satu makna kemudian menjadi beberapa makna karena beberapa faktor dengan tetap berada dalam lingkup poliseminya. Yang kedua, menyempit. Sebuah kata memiliki makna yang luas kemudian berubah menjadi terbatas. Yang ketiga, perubahan total. Makna sebuah kata berubah sama sekali dari makna asalnya. Yang keempat, penghalusan. Kecenderungan untuk menghaluskan makna kata menjadi gejala umum dalam masyarakat bahasa Indonesia. Yang kelima, pengasaran. Usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang bermakna kasar. Novel Buku Besar Peminum Kopi karya Andrea Hirata ini menceritakan kekuatan mimpi dan pengorbanan yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi kehidupan, khususnya para kaum muda. Selain itu, dipaparkan tiap novelnya arti perjuangan hidup dalam kemiskinan, serta menolak semua keputusan dan ketidakberdayaan. Novel ini dijadikan sumber data karena pada novel Andrea Hirata tersebut mengalami perubahan makna seiring perkembangan zaman. Perubahan makna dalam novel. Pada kutipan berikut, cita-cita Nong ingin menjadi guru yang mengabdi di daerah terpencil seperti Bunizam. Pada data 1 terdapat perubahan makna penyempitan yaitu pada kata guru. Dahulu kata guru dianggap bahwa siapapun yang mengajarkan sesuatu disebut guru. Namun berbeda dengan makna sekarang. Guru dapat dikatakan jika ia pengajar di sekolah, sehingga masyarakat atau pembaca harus dapat memahami maksud guru saat ini. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna kata guru disebabkan perbedaan bidang pemakaian. Makna kata guru digunakan dalam bidang pendidikan formal di sekolah. Kutipan kedua, terdengar pula ibu bicara dengan ayah soal bekal makan dalam rantang. Pada data 2, terdapat perubahan makna peluasan yaitu kata ibu. Menurut KBBI, ibu bermakna wanita yang melahirkan seseorang. Kini, kata ibu mengalami perluasan makna menjadi semua wanita yang dianggap lebih tua atau semua wanita yang dianggap pantas dipanggil ibu. Faktor yang menyebabkan adanya perubahan makna kata ibu disebabkan perkembangan sosial dan budaya.
Penggunaan kata ibu berubah makna akibat dari perubahan dalam bidang sosial dan budaya didukung oleh konteks penggunaannya. Kutipan 3, malam itu Nong mulai hidup menggelandang. Pada data 3 terdapat perubahan makna penghalusan, yaitu kata menggelandang. Kata menggelandang atau gelandang dianggap lebih kasar daripada tunawisma. Jika dikaji dari segi faktor yang menyebabkan adanya perubahan makna kata menggelandang, kata itu disebabkan oleh perbedaan tanggapan. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan hidup serta ukuran di dalam norma kehidupan pada masyarakat, sehingga banyak kata yang mempunyai nilai rasa yang rendah. Contoh lain dari perubahan makna. Yang pertama, jenis perubahan meluas. Contoh katanya putri, makna asal anak wanita raja. Makna baru, semua anak remaja. Yang kedua, jenis perubahan menyempit. Contoh katanya gadis, makna asal anak perempuan yang sudah patut kawin. Makna barunya perawan. Yang ketiga, jenis perubahan total. Contoh katanya pena. Makna asal bulu, makna baru alat tulis yang menggunakan tinta. Yang keempat, jenis perubahan pengasaran. Contoh katanya bunting. Makna asal hamil, makna baru dirasakan lebih kasar daripada hamil. Contoh kelima, jenis perubahan penghalusan. Contoh katanya mati, makna asalnya meninggal. Makna barunya kata mati dalam KBBI tidak bernyawa. Namun kata mati diidentikan pada hewan atau tumbuhan karena memiliki nilai rasa yang cenderung lebih buruk. Setelah mengalami ameliorasi, kata mati diubah menjadi meninggal sebab pandangan dan ingatan manusia akan menuju konsep makna yang lebih sopan sehingga kata meninggal selalu diidentikan dengan keadaan mati pada manusia. Contoh keenam, jenis perubahan pertukaran. Contoh kata-katanya pedas, makna asalnya indera pengecap, makna barunya indera pendengaran. Contoh ketujuh, jenis perubahan persamaan. Contoh katanya buaya, makna asalnya binatang buas, makna barunya orang jahat. Kesimpulan, novel karya Andrea Hirata dipilih sebagai sumber data karena pada novel Andrea Hirata tersebut mengalami perubahan makna yang terdiri dari faktor perkembangan pada ilmu dan pengetahuan, perkembangan sosial dan budaya, perbedaan aspek pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran pada tanggapan indera, adanya perbedaan tanggapan, adanya penyingkatan, dan adanya pengembangan istilah. Perubahan makna tersebut terjadi karena seiring perkembangan zaman yang sewaktu-waktu dapat berubah dan manusia sebagai pemakai bahasa menginginkan makna khusus dari suatu kata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.